terima kasih yang sudah bergabung di webinar kali ini. Jadi kalau untuk webinar kali ini dengan materi CAMWORKS, Integrated Design and Manufacturing Solution. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saifu dari tim Application Engineer atau Technical Support dari Arisma Data. Ya, jadi langsung saja. Kalau untuk materi kali ini, yaitu kalau untuk machining atau alur kerja machining yang kita ketahui, nah saat ini kan kalau kita menggambar yaitu menggunakan 3D CAD seperti ini, jadi kita menggunakan SolidWorks untuk membuat 3D CAD, terus kemudian benda ini akan di machining, nah kita menggunakan yang namanya software CAM. Dari software CAM ini di sini kita membuat toolpad dan kita membuat operation dan toolpad-nya, seperti itu kan. Toolpad-nya ini untuk kita mengatur pergerakan tool ini, dia akan memakan bagian yang mana saja gitu. Nah, kemudian dari software CAM ini outputnya yaitu berupa G-code. G-code itu seperti ini. G-code ini atau G-kode ini karena kan memang ya kok menghasilkan kode-kode seperti ini. Nah, kemudian dari kode-kode seperti ini kita masukkan ke mesin CNC. Nah, kemudian nanti mesin CNC ini akan berjalan sesuai dengan G-code atau sesuai dengan tempat yang kita buat di software CAM. Nah, kalau untuk CAMWORKS ini nanti ya CAD dan CAM-nya ini dia akan satu integrasi, satu window atau satu jendela. Jadi ketika nanti akan ada perubahan di CAD-nya, di CAM-nya pun dia juga bisa langsung update seperti itu. Nah, ini mengenai CAMWORKS. Ya, jadi CAMWORKS ini merupakan modul tambahan dari SolidWorks. Jadi kalau kita mengenal SolidWorks hanya untuk CAD-nya, nah CAMWORKS ini sebenarnya juga sudah menjadi add-on modul sejak 97, dan kemudian CAMWORKS ini pada tahun 2018 menjadi add-in atau menjadi tambahan yang diberikan ke dalam SolidWorks, yaitu untuk SolidWorks 2018. Jadi dari CAMWORKS diambil porsinya, terus masuk ke SolidWorks 2018 diganti nama menjadi SolidWorks CAM. Nah, jadi pada saat event-event SolidWorks pun CAMWORKS ini juga sudah ada. Nah, kalau perbedaannya yang SolidWorks CAM dengan CAMWORKS, nah di SolidWorks CAM itu hanya terbatas untuk yang 2,5 akses machining. Kemudian kalau CAMWORKS ini nanti bisa 2,5 akses machining, 3 akses, 3+1 atau yang dengan indexing, 3+2 akses, misalkan indexingnya ada 2, nah kemudian juga untuk 4 akses simultan dan 5 akses simultan. Nah, di sini kita mengenal kalau untuk di CNC machining itu ada banyak parameter, nah tipe material, jenis mesin CNC, feed rate, depth of cut, dan sebagainya ini kan harus kita atur. Nah, nanti apakah itu bisa juga diatur di CAMWORKS atau di SolidWorks CAM? Ya tentu saja bisa, dan bahkan bisa otomatis seperti itu. Nah, untuk materi hari ini yaitu nanti akan saya jelaskan mengenai extract machinable feature yang secara otomatis mengetahui parameter-parameter ini, terus kemudian interactive feature recognition, terus kemudian custom stock, terus kemudian nanti juga ada CAMWORKS untuk CNC turning, terus CAMWORKS head efficiency milling, dan assembly machining. Kalau yang sudah pakai SolidWorks 2018, itu nanti juga sudah ada namanya SolidWorks CAM. Nah, SolidWorks CAM itu kalau nggak ada, cara ngaktifkannya di mana? Jadi di sini, di add-in-nya ini nanti bisa di checklist untuk yang SolidWorks CAM. Nah, di sini. Ini yang teman-teman sudah pakai SolidWorks versi 2018, 19, 20, nanti ini sudah otomatis ada. Tapi kalau yang CAMWORKS ini nanti tambahan gitu. Nah, kemampuannya, fiturnya seperti apa? Jadi dari part ini misalkan, ini dari 3D-nya, terus kemudian kita beralih ke part-nya.
Nah, ini saya hapus terlebih dahulu. Nah, urutan pembuatannya cukup simpel. Nah, nanti kalau yang dengan SolidWorks Camp, nanti di sini di command manajernya namanya SolidWorks Camp gitu ya. Terus nanti bisa, ini nanti kalau yang kok tampilannya kecil ya, ini tinggal digeser. Seperti ini, terus nanti ada tambahan, ini ada feature tree, camp operation tree, sama ini yang tool. Nah, terus command manager ini bisa diaktifkan kalau yang tadi SolidWorks Camp, terus ini yang CamWorks. Nah, terus kemudian dari sini kita bisa pertama ini ke bagian feature, kita pilih mesinnya. Jadi kita akan machining benda ini dengan mesin apa. Nah, di sini ada cukup banyak dari milling 3 aksis, 4 aksis, 5 aksis, turning, mill turn, jadi mesin bubut yang sekaligus bisa milling, disebutnya mill turn ya, atau turn mill. Terus kemudian ada wire EDM dan ada additive manufacturing. Nah, ini kita pilih, ini akan dikerjakan dengan mesin milling 3 aksis. Database tool-nya kita bisa sesuaikan, kita bisa pilih. Nah, maksudnya database tool ini database tool yang ada di mesin kita atau yang ada di magazine. Kalau nggak ada di sini ya nanti kita bisa tambahkan database tool yang lain. Kalau ternyata nggak ada juga, apakah bisa dibuat custom tool? Tentunya juga bisa. Di sini namanya nanti user define tool. Kita bisa masukkan, terus kita simpan sebagai database tool di sini. Terus kemudian post processor, nah ini kita mengenal ada banyak di sini, misalkan ada Fanuc, saya coba, oke. Terus kemudian kita tentukan, nah kalau ini material, stok materialnya yaitu yang pertama untuk benda yang kotak seperti ini, dia otomatis membaca bounding box-nya atau ukuran terluar. Materialnya apa? Ini saya gunakan yang 6061 atau ini jenisnya aluminium alloy. Nah, di sini dengan kita pilih materialnya, nanti dia akan langsung kalkulasi secara otomatis, yaitu RPM berapa, feed rate berapa, gitu. Nah, ini kemudian kita tentukan titik 00-nya supaya nanti sesuai antara yang kita setting di sini dengan yang kita setting ini di mesin CNC millingnya. Terus kemudian kita tinggal klik extract machinable feature, nanti dia akan kalkulasi sendiri bagian mana yang akan di machining, bagian mana yang akan di drill atau di lubang. Jadi di sini feature-feature yang yang akan di machining otomatis terbaca. Terus kemudian ini berarti ada area pocket, terus area lubang seperti ini. Terus kita bisa lihat di sini kalau ini feature-nya, terus kalau di sini operation dan toolpad-nya. Kita udah bisa lihat toolpad-nya seperti ini. Nah, ini di sini kita nanti bisa review apakah machining ini sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini ada yang cek. Oke, nanti ada record-nya. Nanti akan saya share video recording-nya juga. Jadi ini bisa dilihat dulu. Nah, ini RPM otomatis dengan material ini, terus dengan define category berarti dia kalkulasinya secara otomatis. Kemudian kalau kita ganti apakah bisa secara manual. Nah, tapi nanti kalkulasi spindle dia juga akan bisa kita ganti secara manual. Oke, nah di sini settingan kita mengatur cuttingnya berapa. Misalkan ini dengan persentase saya ganti 0,3, terus kemudian maksimal cut-nya 0,4 ini. Terus kita bisa lihat previewnya terlebih dahulu, toolpad-nya nanti akan seperti apa ini kan. Nah, ini untuk yang pengaturan tadi RPM, terus depth of cut. Nah, nanti jadinya seperti ini. Terus kita bisa simulasikan. Nah, jadi
Ini kita simulasikan, nanti akan berhenti ketika next operation. Next-nya untuk pengerjaan pocket, terus finishing pocketnya. Nah, di sini langsung drill-drillnya ini ya. Ini belum dibikin. Kita bisa cek. Nah, pengaturannya supaya bisa pemakanan seperti tadi. Nah, di sini kita bisa cek yaitu untuk pengaturan lubang. Nah, lubangnya apakah akan dikalkulasi atau dibaca dia sebagai lubang seperti itu. Nah, ini tadi untuk yang otomatis, yaitu dengan extract machinable feature. Terus kemudian kalau dengan manual apakah bisa? Ya, dengan metode manual pun nanti juga bisa dilakukan. Kalau ini kan langsung di extract machinable feature gitu kan. Nah, di sini saya kombinasikan nanti dengan kita mengkombinasikan stoknya, kita custom stok materialnya. Misalkan kalau ini tadi materialnya kotak seperti ini. Nah, terus kemudian di sini saya akan buat stok dengan material konfigurasi yang berbeda. Nah, jadi dari benda ini kemudian saya buat konfigurasi baru. Ini saya beri nama stok. Nah, dari benda ini yang belum masuk nanti bagian konturnya ini. Nah, jadi pada bagian kontur di sini saya offset 1 mili. Nah, jadi dia akan diberi daging ke tengah. Ini yang sebagai top. Terus kemudian kita ini yang default berarti sebagai part jadinya. Nah, di sini ini saya ulangi. Nah, settingan stoknya kita bisa ganti menjadi ini part file. Mengambil dari part yang sama tapi dengan konfigurasi yang berbeda. Nah, nanti jadi akan seperti ini. Ini stoknya tadi kita tambah daging. Nah, terus kemudian kita setting untuk koordinat sistemnya. Jadi koordinat sistem ini nanti kita ganti, kita bisa pilih pada lubang. Nah, jadi kalau ini masih koordinat sistem pada bounding box atau titik tengahnya, terus kemudian kita bisa ganti, kita pilih ke entity, yaitu titik nolnya pada, misalkan pada lubang ini. Jadi pada lubang itu kita gunakan sebagai titik nol benda kerja. Nanti di mesin benda kerjanya titik nolnya juga disamakan settingnya di lubang ini. Seperti itu. Ini saya buat setup baru. Nah, setupnya di sini. Jadi kalau di SolidWorks, ini sumbu Z-nya nggak ke atas, nanti di cam-nya seperti apa. Nah,
Walaupun sumbu Z-nya bukan ke atas, tapi nanti kita bisa setting bahwa mil setup-nya itu di bagian ini. Gitu. Ini saya oke. Terus kemudian kita karena stoknya sudah jadi seperti ini, kita akan machining bagian ini aja. Jadi kita bisa langsung buat 2,5 axis feature. Nah, jadi di sini feature tree bagian setup, kita klik kanan, 2,5 axis feature, kita buat open profile, kita pilih bagian sini, terus kemudian ketinggiannya berapa, kita bisa pilih up to base. Jadi sini kita hanya finishing prosesnya, ini open profile, terus ini kita buat operation plan, klik kanan, kita buat operation plan. Ini dengan tool 12, kita buat generate toolpath, cek. Nah, ini hasil toolpath-nya. Kita simulasikan. Nah, jadi stoknya itu tadi sesuai dengan yang kita custom ya. Jadi ini bagian yang belum termakan. Dari sini kita bisa custom seperti ini untuk stoknya. Contoh stok yang lain setelah ini nanti saya tunjukkan. Oke. Nah, dari sini kemudian bagaimana menghasilkan G-code-nya atau output G-code-nya. Nah, dari toolpath ini kita bisa post proses. Nah, ini kita save. Nanti mesin ada macam-macam yang dia bisa memdeteksi. Kemudian kita play untuk generate G-code-nya. Nah, ini G-code-nya seperti ini. Dan kemudian nanti kita bisa langsung buka ini di ChemWorks NC Editor. Nah, ini di NC Editor-nya, ini nanti juga sudah include, kalau yang sudah pakai SolidWorks Chem, ini nanti juga sudah ada. Ya. Nah, kemudian kita bisa cek nanti jalannya si toolpath-nya ini seperti apa. Nah, ini G-code-nya nanti bisa disesuaikan dengan mesin CNC-nya. Misalkan mesin CNC-nya kontrolernya Mitsubishi. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan Mitsubishi atau Fanuc. Nanti bisa disesuaikan. Kita pilih post prosesornya Fanuc. Itu. Oke. Kemudian kalau contoh stok material yang lain seperti apa? Ini saya close dulu. Nah, contoh stok yang lain. Jadi misalkan ini ada part seperti ini. Kemudian kita akan machining dengan stok materialnya. Ini nanti beda lagi, yaitu kita masukkan stok material berupa file STL. Nah, misalkan teman-teman dapat, wah ini filenya castingan atau filenya forging, ya atau yang lain. Nah, nanti kita bisa pilih stoknya yang dari file STL. Ini misalkan nah, jadi file STL-nya ini sebagai stok. Nah, kita bisa lihat ini
bagian kotakannya ini yang belum masuk atau belum di machining. Nah, jadi stoknya seperti ini, nanti kita buat setupnya di sini, terus kita buat 2,5 axis machining feature, ini pocket di bagian sini misalkan, terus kemudian end kondisinya sampai mana, nah sampai di up to face, sampai sini. Terus strateginya, nah di sini strateginya kita bisa pilih dan nanti kita bisa custom. Jadi kalau kontur itu apakah roughing dulu baru finishing atau roughing terus ada rough rest baru finishing. Nah kalau ini misalkan kita langsung pilih finishing. Nah kemudian dari sini kita bisa klik kanan dari feature ini, generate operation plan. Kemudian kita buka di operation tree. Di sini operationnya sudah ada tapi belum ada toolpad-nya. Kita bisa klik kanan lagi, generate toolpad. Nah, toolpad-nya sudah muncul. Kita bisa simulasikan. Nah, ini ada stoknya yang belum termakan. Kita bisa play. Nah, pemakanannya nanti akan seperti ini. Kemudian di sini kita bisa lihat show different. Nah, artinya hijau ini yang sudah masuk ukuran, yang biru ini tadi yang belum kita makan, jadi dia masih ada stoknya. Seperti itu. Nah misalkan seperti ini, bendanya seperti ini, terus berarti di sini kita pilih mesinnya itu turning single turret, ya, jadi yang dari sebelah sini aja. Terus di sini juga ada cak, caknya kita posisinya di mana? Misalkan ya kalau seperti ini nanti nabrak kita bisa atur posisinya, kita agak atur di belakang. Oke, nanti yang suaranya pecah-pecah nanti akan ada recordingnya, jadi bisa ditunggu nanti kita share dari recordingnya. Ini yang pertanyaan-pertanyaan saya lewati dulu ya, nanti setelah ini saya jawab. Nah, kalau untuk yang turning, apakah juga bisa langsung otomatis extract machinable feature? Nah, jadi dari benda ini kita bisa langsung, ini saya hapus tadi feature yang sudah ada. Terus kita dari turning seperti ini, extract machinable feature, dia mengkalkulasi feature mana atau area mana yang akan di machining. Nah, jadi di sini ada face feature atau facing, terus ada OD, ini, terus ada grooving. Nah, grooving pun bisa langsung kebaca. Nah, di sini ada turn setup 2 atau di bagian sini nanti bisa di cutting atau cut off dengan pahat ini ya, pahat potong ya, atau kita off kan gitu. Nah, terus nanti settingannya seperti ini. Terus benda kerjanya, nah ini stoknya, ini kita bisa saya pilih yang langsung menggunakan sketch. Jadi di sini kita pilih sketch. Nah, jadi oh ini udah dibuat sama orang buat manual. Stoknya jadi seperti ini. Nah, ini kita bisa buat sketchnya ukurannya berapa, terus nanti dia otomatis membaca, berarti yang di machining ini dia hanya bagian yang ada stoknya. Jadi dia tidak kalkulasi lagi dari ini. Nah, ini catnya di sini saya atur agak ke belakang. Nah, di sini catnya kita bisa atur
posisinya. Oh, nah, misal di sini. Oke, terus kita lihat simulasinya. Pertama facing, terus kemudian finishing facingnya. Nah, di sini kalkulasinya langsung dari stok yang ada, jadi tidak dari depan. Dia membaca stoknya juga. Selesai roughing OD-nya, terus ini finishing. Nah, ini kalau yang grooving agak, oh ini tetap saya ulangi. Oh, dari awal. Oke, langsung ke groovingnya aja. Ini kita simulasikan sampai sini, terus grooving. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa otomatis. Ya, ya ini mohon maaf ya, sinyalnya naik turun soalnya. Saya jawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Ini dari yang atas. Pakai SolidWorks 2017, gimana cara install CamWorks yang cocok untuk 2017. Nah, kalau SolidWorks-nya 2017, berarti harus cari instalasi CamWorks yang 2017. Seperti itu. Jadi disamakan untuk kalau versi SolidWorks-nya yang di bawah. Gitu. Jadi misalkan ini saya pakai 2020, SolidWorks-nya 2020, berarti udah ada SolidWorks Cam 2020. Nah, kalau CamWorks-nya berarti yang 2020 juga. Itu. Terus kemudian bisa nggak baca stok dari tool sebelumnya. Jadi saya yang makan sebelumnya langsung ke bagian yang belum kemakan. Nah, ini bisa. Ini kalau di sini nanti namanya rest machining. Jadi membaca dari pengerjaan cutting tool sebelumnya. Setelah ini nanti saya tunjukkan ada. Terus kemudian ini sumbu Z belum dirubah, bagaimana merubahnya. Jadi sumbu Z itu tidak dirubah. Nah, jadi sumbu Z ini tidak dirubah, posisinya biar seperti ini. Jadi kalau teman-teman gambar itu isometriknya seperti ini, sumbu Z-nya ke sini, ya udah nggak apa-apa, biarin seperti ini aja. Terus nanti di millingnya di sini kita ada mill part setup. Jadi kita definisikan ini sebagai sumbu Z-nya seperti itu. Oke, ini yang sumbu Z ya. Terus kemudian rekaman ya, nanti pasti ini direkam, nanti akan kita share ke teman-teman. Diputar ke arah toolnya supaya kelihatan. Nah, arah tool ini masih ke arah jarum jam. Jadi kalau untuk pemakanannya berarti ini tuh putaran tool itu ada settingannya. Nah, di sini cutting metodenya, kalau toolnya ini hand of cut-nya, dan di sini nanti kita bisa setting hand of cut dari si toolnya itu. Terus kemudian di sini pemotongannya nanti apakah cutting method nanti akan seperti ini. Kita bisa pilih climbing atau konvensional, gitu kan.
Nah, jadi settingannya di situ kalau toolnya searah putaran jarum jam. Nah, nanti tinggal kita atur kita mau pemakanannya climbing atau konvensional di sini. Itu oke. Saya cek dulu ada pertanyaan yang lain. Terus ini notif kalau nabrak atau makan kebanyakan. Kalau nabraknya bisa, yang pasti misalkan holder nabrak dengan benda kerja, ini nanti akan saya tunjukkan di yang assembly. Atau kalau makan kebanyakan, wah makan kebanyakan ini ya. Kalau yang dimaksud makan kebanyakannya itu melebihi dari shank atau floatnya end mill itu nanti ketahuan. Tapi kalau makannya harusnya 0,3 tapi kita makannya 2 mili ya nanti sama dia ya dimakan aja gitu dilakukan. Kecuali kalau yang pemakanannya dia melebihi float karena kan di sini kita bisa setting tinggi floatnya dari si end mill itu. Itu terus ada pertanyaan lagi kalau simulasi terus ternyata ada bagian yang belum termotong, solusinya gimana? Ya kita potong lagi atau nanti kita sertakan di situ. Nah, ini sebenarnya pertanyaan menarik nih. Kalau di simulasi terus ternyata ada bagian yang belum terpotong. Nah, jadi di sini nanti kita simulasi ini, kita play, nah dia makan. Nah, kalau di framework sini nanti, di sini ada namanya show difference. Nah, yang hijau ini berarti yang dia udah masuk ukuran. Yang biru berarti dia masih plus. Ya, plusnya nanti ada ini ya, ada gradasi warna. Tapi ini jangan dianggap presisi banget gitu. Ini hanya kisaran aja. Oh, ini masih plus sekitar segini gitu. Kalau presisi tetap diukur ya. Oke, kalau ada bagian yang belum terpotong. Nah, misalkan dari ini kita ganti toolnya menjadi tool yang besar. Pakai tool 16 misalkan. Jadi kalau pakai tool 16 kita simulasikan pemakanannya nanti dia akan seperti ini. Nah, di sini ada sisa pemotongan di ujung-ujungnya. Nah, di sini saya bisa copy operation ini dengan tekan kontrol terus tarik. Kemudian yang kontur kedua ini atau operation yang kedua kita bisa ganti menggunakan tool yang lebih kecil, misalkan ini diameter 6. Terus kemudian pada konturnya ini kita pilih yang rest machining, metodenya previous tool atau berdasarkan sisa potongan sebelumnya. Nah, kemudian kita bisa OK. Nah, kemudian kita simulasikan pemotongan pertama tool yang besar. Terus kemudian baru tool yang kecil. Dia hanya memakan sisa pemotongannya aja. Oke, berikutnya yaitu pertanyaan mengenai pengerjaan boot internal diameter atau ID. Nah, jadi misalkan saya pakai part ini, partnya ini ada pengerjaan dalam, kita bisa buat yaitu turning feature. Terus kemudian di sini nanti dia akan muncul bagian dalamnya nanti seperti ini. Nah, kita akan pilih tipenya yaitu ID, strateginya yaitu roughing finish. Terus kemudian kita bisa pilih bagian ID-nya nanti yang mana, 1, 2, 3.
Jadi misalkan seperti ini pengerjaannya langsung finish, kita oke. Terus kemudian ini fiturnya kita bisa klik kanan, generate operation plan. Nah, operation plan-nya nanti akan dimulai juga dari center drill, terus roughing ID-nya, terus finishing ID-nya. Kita bisa pilih, terus kita generate toolpath. Kemudian di sini kita bisa langsung simulate toolpath, tapi langsung lompat ke bagian tukaran sampai sini. Kemudian kita bisa play next toolpath-nya. Nah, ini kita bisa pilih semua. Saya ulangi, kita bisa pilih semuanya, terus kita simulate toolpath. Yang pertama atur current, ini terus enter drill terlebih dahulu, terus pengerjaan boring atau ID-nya, tapi roughing terus finishing. Hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat sectionnya dalam potongan juga. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini antara yang stoknya dan benda kerjanya. Ini yang target partnya. Seperti itu. Oke, dari yang tadi saya sampaikan ini masih yang 2,5 akses machining dan ini tambah yang turning. Nah, kemudian di sini saya akan lanjut ke 3 akses machining. Jadi misalkan seperti ini. Jadi ini partnya ya semacam mold seperti ini kan. Di 3 akses machining ini ya tentunya kita bisa machining yang konturnya naik turun, misalkan seperti ini. Ini saya step through. Nah, jadi dia bisa sumbu Z-nya itu bisa naik turun. Kalau yang maksudnya naik turun ini simultan ya. Kalau tadi yang 2,5 akses machining dia hanya naik turun pindah gitu. Jadi tidak bergerak bersamaan dengan sumbu X ataupun sumbu Y. Jadi sumbu Z-nya ini dia bisa bergerak bersamaan dengan sumbu X dan sumbu Y gitu. Nah, terus tadi juga ada pertanyaan mengenai pencekaman atau posisi pencekaman yang dihindari. Nah, maksudnya itu boundary. Boundary itu area yang kita hindari atau yang kita khususkan dimakan di area situ. Nah, ini misalkan kalau yang dikhususkan, misalkan ini pengerjaan ini hanya di area kotak ini aja. Nah, ini disebut boundary. Kalau di Camwork nanti kita bisa pilih yaitu dengan klik kanan, kita pilih new content area. Nah, ini disebutnya content area. Kalau yang dihindari itu yang avoid. Nah, di sini misalkan saya ganti ini yang dimakan bukan berdasarkan sketch kotak ini, tapi bisa kita pilih juga yang dimakan berdasarkan kita pilih face atau area ini. Nah, seperti ini saya oke. Terus di sini toolpath-nya harus di regenerate ulang. Nah, ini sudah di generate ulang dan area pemakannya nanti akan berubah mengikuti boundary atau di sini content area yang tadi kita pilih. Jadi misalkan di sini kita lihat, nah pemakanannya nanti di area sini saja. Seperti itu. Nah, kemudian kalau ini yang konten yang diikut sertakan yang dimakan. Kemudian kalau yang dihindari, nah misalkan seperti ini. Kalau ini kan area keseluruhan dimakan, di roughing. Nah, terus kemudian di contoh yang kedua, nah ini menggunakan avoid area. Jadi bagian sini misalkan diklaim. Nah, kita bisa tambahkan ini di klik kanan new avoid area. Jadi misalkan ini contohnya avoid areanya berupa sketch. Nah,
Nah, seperti ini berupa sketch gitu. Nah, kalau untuk feature 3 akses lainnya seperti apa ya? Kurang lebih sama dengan software CAM yang lain. Misalkan ini nanti ada pengerjaan pensil. Nah, misalkan seperti ini, finishing di area ujungnya aja. Nah, seperti ini bisa. Oh, ini toolnya terlalu pendek. Ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke yaitu high efficiency Nah, jadi di sini kita ada dua tipe. Jadi kalau kita biasanya menggunakan roughing itu menggunakan tool diameter 25. Jadi misalkan seperti ini. Nah, ini toolnya diameter 25, terus kita makan dengan jalan toolpad-nya seperti ini. Nah, ini kalau disimulasikan, jadi dia makannya ini ya 0,5. Itu apakah bisa lebih dalam lagi ya disesuaikan dengan radius insert yang dipakai. Nah, jadi dia makannya ini ya 0,5 gitu. Depth of cut-nya 0,5. Nah, nanti kita akan bandingkan dengan metode pemakanan yang dari samping atau side cutting, gitu kan. Nah, ini toolnya nanti ya bisa bervariasi, maksudnya ada yang 25, ada yang 20, ada yang 30 mungkin. Nah, seperti ini. Ini hasilnya yaitu di sini 170 menit untuk roughing-nya totalnya. Kalau dengan yang metode set cutting, nah pemakanannya dari samping. Nah, terus kemudian depth of cut-nya pun kalau udah di bagian profilnya ya dia menyesuaikan. Jadi kalau tadi dengan 0,5 depth of cut, nah di sini pun nanti juga bisa depth of cut di sini 0,5 sehingga kita bisa langsung ini ya apa semi finishing untuk pemakanan di bagian profilnya ini. Nah, terus tadi ada pertanyaan apakah bisa mendeteksi dari pemakanan sebelumnya. Nah, ini misalkan setelah di roughing dengan volume diameter 12 ini, terus kemudian kita akan semi finish. Jadi ini kita bisa copy dengan drag and drop ke sini sambil tekan kontrol ya. Nah, terus dari yang tool ini dari operation ini saya ganti toolnya misalkan ke wall nose. Terus kemudian metodenya pakai yang pocket out. Terus di sini, nah di sini rest machining kita pilih yang from WIP. Jadi ada beberapa pilihan from WIP, from Pestel atau tool sebelumnya. Nah, kalau ini saya pakai yang from WIP dari pengerjaan yang roughing sebelumnya. Roughing sebelumnya kan dengan tool ini, yang 12 atau yang ini ya. Itu terus ini kita lihat previewnya. Nah, jadi nanti yang akan dimakan itu area yang sisa pemotongan dari tool ini. Nah, seperti ini. Ini toolpad yang akan berjalan. Jadi tidak keseluruhan dia bisa membaca dari yang pengerjaan sebelumnya atau WIP dari roughing ini. Kalau kita simulasikan, dia jalannya hanya area-area yang belum dimakan dari sebelumnya. Misalkan di sini masih banyak. terus di ini yang tadi perbedaannya dengan ini tool diameter besar dengan pemakanan dari atas dibandingkan dengan tool kecil
pemakanannya dari samping. Nah, di sini waktunya selisih lumayan banyak ya. Jadi di sini yang dengan tool diameter 25 ini 170 menit. Tapi kalau dengan side cutting ini hanya 19 menit. Seperti itu. Ini perbandingannya cukup signifikan ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena toolpad-nya dia tengency, jadi beban tool juga tidak berat. Ini pertanyaan, oh ya, edit G-code. Oh ya, ini bukan edit G-code, tapi edit toolpad dia. Oke, nanti setelah ini saya tunjukkan. Ini kenapa toolpad-nya ini bisa lebih cepat? Karena di sini toolpad-nya menghasilkan tengency, pemakanannya ke samping seperti ini. Nah, itu yang membuat beban toolnya merata sehingga dia bisa lebih cepat gitu. Terus ini pertanyaannya edit G-code. Sebenarnya bukan edit G-code ya, tapi edit toolpad. Oh, ini contohnya betul juga. Nah, misalkan di sini kita bisa klik edit toolpad. Nah, nanti toolpad-nya kita bisa hapus sebelum kita generate G-code. Ini toolpad-nya ke sini. Ini ada cutting, rapid, cutting. Nah, ini kita bisa hapus gitu. Untuk ya kita sesuaikan. Jadi ini yang diedit bukan G-code-nya tapi toolpad-nya. Walaupun nanti kalau di G-code di sini juga bisa diedit lagi gitu. Oke, ini sudah kejawab. Kemudian yang terakhir assembly machining. Nah, jadi kalau ini tadi yang saya tunjukkan masih berupa part. Nah, kemudian kalau di SolidWorks standar ya kalau di SolidWorks teman-teman udah terbiasa ya dengan part dan assembly. Nah, ini yang kita lakukan assembly. Jadi kita masukkan part-partnya semuanya di sini. Terus kemudian ya misalkan contohnya ini benda meja mesin, kita masukkan clamping device-nya. Terus kemudian di sini kita bisa masukkan clamping device, clamp, terus kemudian di sini kita bisa buat nanti yang mana sebagai benda kerja, yang part mana yang sebagai clamping device. Kita simulasikan. Nah, jadi di sini semuanya nanti terbaca. Dan kalau ada bagian yang nabrak, ya nanti dia akan ketahuan apakah holdernya, apakah di sini ada tool, ada shank, misalkan kalau diameter atasnya tool itu lebih besar, terus ada holdernya ini yang nabrak, nah nanti akan ketahuan antara tool dengan benda kerja ataupun dengan clamp gitu. Jadi untuk assembly machining seperti ini, atau contohnya yang lebih ini ya, biasanya untuk yang mass production. Kalau ini mungkin biasa ya, maksudnya ya pas suruh ngerjakan assembly nanti seperti ini. Nah, bendanya bisa macam-macam, kayak dari castingan misalkan. Nah, seperti ini. Jadi di sini dimasukkan semua clamping device-nya. Terus ya ini mungkin ini ya, ini yang dengan hidrolik gitu ya. Nah, terus prosesnya nanti ini misalkan di bagian sini ngedrill, bagian sini contouring gitu.
Nah, ini kita bisa lihat yang pertama, nah, sini membuat contouring, terus yang sini drill gitu. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Ini masih dan jangan lupa tadi ya yang disampaikan Bu Yani tadi ya, yaitu untuk foto selfie atau foto layarnya terus di-share di Instagram. Nah, terus nanti di-mention Instagramnya ini ya. PT Arisma Data Setia, yaitu solidworks.info. Nah, nanti silakan di mention ke sini. Terus kalau untuk recordingnya nanti kita juga akan upload di YouTube, dan di sini juga sudah ada video webinar yang sebelumnya, dan juga kalau tadi ada pertanyaan nanti step by step-nya akan ditunjukkan juga enggak di video recordingnya. Nah, di sini sudah ada playlist untuk training SolidWorks Camp. Oh, ini. Nah, jadi di sini sudah ada tutorialnya. Jadi silakan nanti teman-teman bisa ke YouTube-nya SolidWorks PT Arisma Data. Nah, nanti di sini bisa diikuti tutorialnya. Oke, ada pertanyaan, setting step down, step over. Bisa otomatis, bisa kita manual. Ya, otomatis itu berarti nanti di sini step over-nya kalau tool-nya kecil, ya ini lebih ke ini sih. Step over sama step down atau depth of cut itu bisa dari pengalaman. Maksudnya, wah tool-nya ini kuat, dia berarti kita bisa kasih 0,8, 0, ya 1 mili misalkan. Oh, ini toolnya kurang kuat, itu kita bisa kasih ya 0,4. Itu lebih ke user define, jadi user yang menentukan berdasarkan experience-nya aja. Nah, ini nanti ada di YouTube sudah ada tutorial SolidWorks Camp dan juga CampWorks. Nanti silakan mengikuti atau ke halaman YouTube-nya Arisma Data. Terus yang Instagram nanti supaya up to date terus dapat informasi mengenai webinar atau event-event dari Arisma Data, nanti silakan follow Instagramnya ini ya, solidworks.info. Nah, di sini pertanyaan, ESI, kalau saya punya drawing ESI terdiri dari banyak part, kalau mau machining satu part aja harus misahin dulu atau bisa diisolate gitu. Gini, jadi kalau dalam assembly yang besar, terus hanya mau di part hanya machining ini, ya partnya berarti di open, terus kita machining. Nah, terus tadi gunanya assembly seperti apa? Nah, assembly ini lebih dipakai untuk kalau memang kondisi di mesin itu ya seperti ini. Makanya kita hanya sama seperti yang nanti apa yang ada di mesin supaya untuk ini internetnya belum. Supaya untuk menghindari toolnya nabrak atau kita bisa mengestimasi toolnya nanti dari sini naik berapa, geser berapa gitu. Jadi lebih ke kalau ada satu part di dalam assembly ya dibuka partnya aja.
Wah, ini udah nanya harga nanti saya jawab aja ya di WA ya. Nanti takutnya wah mahal gitu. Nanti saya kalau SolidWorks-nya ya yang pasti gini, harganya ini lebih murah dibanding dengan software CAM yang lain. Gitu. Nanti saya japri Pak Yongki untuk harga detailnya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung sampai di akhir acara. Sekali lagi terima kasih, selamat malam dan tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di webinar berikutnya.